Halo, saya Niputu Novi Ardianti dari Prodi Informatika Udayana. Di sini saya membahas desain subnetting, yaitu di mana terdapat sebuah perusahaan yang memiliki IP jaringan 172.16870/20. Nah, jaringan ini akan digunakan untuk membuat 6 divisi pada perusahaan dan jumlah host sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan perhitungan subnetting. Di sini saya mengambil divisi yang paling banyak memiliki jumlah host, yaitu divisi pemasaran. Nah, di sini saya menggunakan prefix /26 dan subnet max sebagai berikut. Untuk network ID-nya, saya menggunakan 172.16470, dan untuk rentang IP host dan broadcast-nya itu pada tabel berikut. Yang kedua adalah divisi produksi yang mempunyai 30 host. Di sini saya menggunakan prefix dan subnet max yang sama dengan divisi pemasaran. Nah, untuk network ID-nya, kita cari menggunakan cara yaitu di mana oktet terakhirnya merupakan hasil penjumlahan dari oktet terakhir pada IP sebelumnya ditambah dengan blok subnet pada IP sebelumnya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 172.168.64/24 untuk network ID-nya, dan untuk IP host awal akhir serta IP broadcast itu pada tabel ini. Kemudian divisi keuangan yang memiliki 20 host. Di sini saya menggunakan prefix /27 dengan subnet max sebagai berikut. Nah, untuk network ID-nya, cara mencarinya itu sama dengan divisi subnet pada divisi sebelumnya. Dan di sini saya mendapatkan hasil yaitu 172.164.128/27 sebagai network ID-nya. Kemudian untuk IP host awal akhir serta IP broadcast ini seperti pada tabel ini. Nah, kemudian divisi IT memiliki 10 host. Saya menggunakan prefix /28 dengan subnet max sebagai berikut. Dan network ID-nya juga masih dengan cara yang sama untuk mencarinya. Sehingga pada divisi IT, network ID-nya adalah 172.168.160/28. Dan untuk rentang IP host awal dan akhirnya serta IP broadcast sudah pada tabel ini. Kemudian divisi SDM memiliki 5 host. Untuk prefix dan subnet max-nya itu saya menggunakan sama seperti divisi IT, dan untuk network ID-nya juga menggunakan cara yang sama, sehingga kita mendapatkan network ID untuk divisi SDM adalah 172.164.176/28. Dan ini adalah tabel untuk rentang IP dan IP broadcast. Nah, yang terakhir adalah divisi gudang dengan 4 host, menggunakan prefix /28 dan subnet max sebagai berikut. Nah, kemudian untuk network ID gudang, kita mencari dengan cara yang sama, yaitu oktet keempatnya merupakan hasil dari jumlah oktet keempat pada IP sebelumnya, ditambah dengan blok subnet pada IP sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan untuk network ID divisi gudang adalah 172.164.192/28. Nah, ini adalah tabel untuk rentang IP serta IP broadcast-nya. Nah, kemudian untuk IP router-nya, saya menggunakan sisa subnet dari prefix /28. Nah, di sini telah dibagi-bagi untuk masing-masing divisi dengan network ID-nya. Pada desain subnetting ini digunakan perangkat yaitu 7 buah router, di mana 6 router untuk 6 organisasi, dan digunakan 1 router untuk router utama. Kemudian digunakan juga 6 buah switch, dan untuk hostnya di sini menggunakan PC. Total di sini menggunakan 21 PC. Nah, di sini untuk kabelnya yaitu sebagai penghubung antara router dengan switch dan switch dengan komputer digunakan kabel straight through. Dan untuk antar router yaitu digunakan kabel crossover. Untuk interface pada router itu digunakan adalah fast Ethernet. Selanjutnya adalah konfigurasi pada PC, di mana pada divisi keuangan untuk PC-nya kita gunakan subnet max untuk kota keempat lah 224, dan default gateway-nya adalah IP host awal
pada subnet tersebut, pada tabel awal tadi. Nanti default gateway-nya ini akan sebagai IP address pada router di fast Ethernet 0/0. Untuk divisi IT, kita subnet max-nya adalah 240 dan default gateway-nya adalah IP host awalnya. Lakukan hal yang sama pada PC-PC di subnet atau divisi lainnya. Untuk mengisi IP address, subnet max, dan default gateway serta konfigurasi routernya. Disesuaikan dengan tabel yang kita sudah perhitungan subnetting tadi. Untuk divisi gudang, subnet max-nya sama dengan divisi IT karena juga menggunakan prefix /28. Itu 93 kita gunakan untuk default gateway di fast Ethernet-nya. Kemudian kita pada divisi SDM-nya kita gunakan subnet yang sama dan default gateway-nya adalah 177 sebagai IP host awalnya. Kita isi untuk seluruh PC-nya pada divisi SDM. Dan langsung kita konfigurasikan IP routernya menggunakan gateway. Selanjutnya kita ke divisi produksi. Di sini subnet max pada router keempatnya adalah 192 dan default gateway-nya adalah IP host awalnya. Nah, setelah itu kita menuju pada divisi pemasaran. Di divisi pemasaran, subnet max-nya sama juga seperti divisi produksi, yaitu outlet keempatnya adalah 192 dan default gateway adalah IP host awalnya. Default gateway-nya ini akan digunakan pada konfigurasi 0/1. Kita isi untuk router juga. Kemudian dilakukan konfigurasi pada router di masing-masing subnet, yaitu kita masukkan IP address pada fast Ethernet 0/1 sesuai dengan penentuan IP router di awal tadi pada tabel. Kita masukkan seluruhnya. Jangan lupa untuk mencentang tanda on-nya itu agar nanti dia bisa aktif. Itu kita masukkan untuk masing-masing interface pada router utama, kita masukkan ke dalamnya. Kita masukkan seluruhnya. Nah, nanti apabila selesai kita melakukan konfigurasi pada masing-masing router, maka dilakukan routing, di mana ini kita masukkan network dari masing-masing subnet. Kemudian max-nya juga kita sesuaikan sesuai dengan network. Dan next hop-nya ini adalah IP router tadi. Di rentang IP router yang kita telah tentukan tadi di tabel. Nah, di sini next hop ini berfungsi sebagai jalur untuk router dengan router lainnya melalui router utama dapat saling berkomunikasi.
Kita masukkan seluruhnya. Setelah melakukan routing di router pada masing-masing subnet, kita juga melakukan routing pada router utama. Kita masukkan seluruh IP router pada subnet di router utama nanti. Jadi, setelah kita memberikan IP pada masing-masing komputer dalam subnet dan router, kita akan melihat apakah komputer dapat saling berkomunikasi. Successful. Sukses. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa semua komputer dapat saling berkomunikasi meskipun berada dalam subnet yang berbeda. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.